Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Sebelum mencoba menggambar di Photoshop, saya tunjukkan dulu cara menggambar di Microsoft Word. Ya, mungkin rekan-rekan bisa membuat gambar seperti yang tampil pada layar. Ya, jadi ada kotak merah, ada lingkaran biru, ada segitiga hitam, kemudian ada background warna hijau. Ya. Jadi dibuatnya menggunakan shape gitu ya, shape rectangle, shape ellipse, dan yang triangle segitiga itu. Nah, kemudian untuk posisi masing-masing shape menggunakan order nanti ya, order to back, order to front, untuk menggeser shape tersebut berada di depan atau berada di belakang. Untuk membuat desain sederhana di Microsoft Word, saya contohkan seperti ini. Jadi yang pertama cari insert, kemudian di situ ada shape, cari yang rectangle, kemudian klik kiri tahan drag, kemudian beri warna. Pengaturan line auto shape bisa diberi 0 ya, agar tidak berisi line gitu ya. Nah, yang kedua boleh cari di situ namanya oval gitu ya. Jadi boleh sama, klik kiri tahan drag, kemudian beri warna, kemudian atur line-nya ke 0 point gitu ya. Jadi supaya tidak ada line. Nah, yang berikutnya shape kembali, cari triangle gitu ya. Jadi bentuknya segitiga. Nah, kalau sudah terpilih, caranya sama, klik kiri tahan drag, kemudian diberi warna, kemudian lainnya diatur ke 0 point. Nah, kalau sudah, kita coba buatkan latarnya ya, latar berwarna hijau. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memindah-mindahkan objek ya, jadi boleh tunjuk objek. Di situ klik kanan, ada order, ada to front, ada to back gitu ya, jadi akan bergeser ke depan dan ke belakang. Nah, untuk latar ya sama dengan membuat kotak tadi, jadi dipilih kotaknya, kemudian diberi warna, kemudian lainnya boleh diberi 0 point, kemudian latar hijau tersebut dibawa ke belakang, jadi send to back. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita print ya, print atau cetak, maka hasilnya akan tampil seperti di preview tadi ya. Jadi sama saja, entah nanti mungkin kita praktekkan di Photoshop atau Corel, kira-kira caranya sama persis. Nah, sekarang kita coba di Photoshop ya. Terlebih dahulu membuat stage-nya, space-nya, area gambarnya ya, boleh 10 cm kali 8 cm, resolusi 300 pixel per inci, kemudian RGB, kemudian transparan. Nah, dari stick yang dibuat diubah dulu unitnya ke cm ya, untuk membuktikan bahwa lebarnya 10, tingginya 8. Nah, yang pertama kita coba buat rectangle dengan rectangle menu tool, membuat kotak merah. Nah, setelah itu menunjuk color, foreground color, kita coba pilih yang merah, kemudian dijatuhkan dengan pen bucket gitu ya. Nah, kalau pen bucket ini dijatuhkan di luar kotak, di luar rectangle, maka dia tidak akan jatuh. Nah, kalau dijatuhkan di dalam kotak, dia akan berwarna. Kemudian jangan lupa seleksi itu di deselect ya, dengan cara select kemudian deselect. Nah, untuk shape yang lain boleh membuat layer baru,
kemudian mencari elliptical Mercury tool, kemudian membuatkan bentuk kira-kira lingkaran, pilih warna, tunjuk warna, nah, kemudian lakukan langkah yang sama. Dengan pen buket kita beri warna sehingga jatuh warna, dan ingat select, deselect. Boleh untuk yang lain membuat layer baru, kemudian menggunakan polygon lasso tool, dibuatkan kira-kira bentuk segitiga begitu ya. Setelah muncul Mercury-nya, selectnya, boleh pilih color lagi, kemudian pilih warna, kemudian jatuhkan dengan pen buket, kemudian deselect. Nah, kira-kira seperti itu untuk 3 shape. Nah, kalau misalnya mau menggeser, tunjuk layer dulu, baru geser objeknya. Tunjuk layer dulu, baru geser objeknya. Oke, kita coba buat latar ya. Buat layer baru, tunjuk warna, kemudian jatuhkan warna dengan pen buket. Nah, seperti itu. Nah, kemudian atur posisi dengan memindah-mindahkan layer. Nah, tentunya layer yang paling atas itu akan menutupi layer yang di bawahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian setiap layer boleh diberi nama dengan cara mengklik kiri 2 kali layernya, kemudian ketik nama layernya ya, jadi supaya tidak bingung nanti mencari layer yang dimaksud yang ada objeknya masing-masing ya. Seperti contoh ya, mungkin ada layer hitam, biru, dan sebagainya. Kemudian menyimpan mentah Photoshopnya ke format .psd, jadi ke format .psd disimpan. Nah, lakukan standar saja, tidak perlu ada setting yang lain. Nah, kalau sudah jadi, kita coba simpan lagi ke gambar jadi dengan format JPG ya, jadi .jpg. Nah, di sini kita akan memiliki 2 file, yaitu mentahnya PSD, kemudian jadinya .jpg. Nah, nanti kalau untuk editing kembali itu silahkan edit yang .psd ya. Jadi 2 file tersebut, yang PSD diedit, yang JPG gambar jadi. Nah, nanti yang file .jpg tersebut kita bisa layout di mana saja. Misalnya contoh, kita insert picture di Word, kemudian insert picture di Excel, atau insert picture di PowerPoint misalnya. Kalau misalnya akan ditambahkan gambar ya, simpelnya nanti adalah gambar yang kita buat bisa di layout di tempat yang kita inginkan. Oke, kita coba mendesain seperti di Word dan di Photoshop dengan Corel Draw. Setelah ada stick gambar, kita boleh pilih rectangle tool. Setelah dipilih, klik kiri, tahan drag, kemudian memilih warna di sebelah kanan. Nah, kalau sudah, boleh cari ellipse tool ya, sama-sama bentuknya lingkaran. Mungkin tadi di Word namanya oval, kalau di sini namanya ellipse, kalau di Photoshop juga namanya ellipse ya. Untuk yang segitiga kita pakai polygon tool, namun point of polygonnya itu kita masukkan 3 ya, jadi karena segitiga sudutnya 3. Nah, dengan pick tool kita bisa pindah-pindahkan objek. Nah, kemudian kalau ingin memindahkan posisi, order ya, klik kanan, order to front to back, sama persis caranya seperti di
Microsoft Word yang tadi kita sudah praktekkan. Nah, kalau sudah boleh buat latar, diberi warna hijau, kemudian lakukan juga order, entah dia to back to front ya, terserah kita nanti ngaturnya ya. Nah, jadi dari desain yang kita buat lewat Word, kemudian lewat Photoshop, kemudian lewat Corel Draw gitu ya. Jadi kalau dengan desain yang sederhana seperti itu ya, saya kira semua bisa dilakukan ya, baik Word, Photoshop atau Corel. Nah, nanti untuk perbedaan masing-masing itu tergantung dari fasilitas bawaan masing-masing aplikasi. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Photoshop untuk mengolah gambar. Kalau Corel Draw saya gunakan untuk menggambar. Ya, biasanya kalau Adobe Photoshop menggambarnya itu di Adobe Illustrator. Ya, kalau di Corel mengolah gambarnya itu ada di Corel Photo Paint. Tapi sama-sama aplikasi untuk membuat desain ya. Jadi tidak menunjukkan bahwa aplikasi yang satu akan lebih baik dengan aplikasi yang lain. Nah, pada aplikasi-aplikasi tersebut biasanya pasti ada kelebihan dan kekurangan, begitu ya. Baik, itu tutorial singkat mengenai menggambar dasar dengan beberapa aplikasi. Kita jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.